yang melihat tindakan Naya menjadi senang, walau ia tahu bahwa itu karena ketidaksengajaan. Tapi tetap saja Bara bahagia, ia bahkan memberikan kecupan di kening istrinya. Sengaja dilakukan untuk memberitahu bahwa ia sangat merindukan momen seperti malam ini. Mendapati bahwa tidak bisa mengendalikan dirinya, Naya merutuki kebodohannya. Bahkan ia tidak menarik diri dari tindakan Bara yang sama tiba-tibanya. "Ayo kita makan malam," ucap Bara ketika melihat istrinya masih terdiam di tempat atas tindakannya. Bahkan wajahnya masih memerah seperti di perpustakaan beberapa hari yang lalu. Tanpa menjawab, Naya melipat mukenanya lalu mengikuti Bara keluar kamar menuju ruang makan. Sesampainya di sana, keduanya dapat melihat bahwa semua anggota keluarga telah hadir. Bahkan Bulan memberikan senyum menggoda pada Naya karena melihat keduanya hadir bersamaan. Naya yang melihat senyum Bulan tersipu malu, dan menyalahkan semuanya pada Bara. Pria itu hanya bisa bersabar dengan tatapan tajam istrinya. Saat makan malam, beberapa kali Bara akan mengambilkan lauk untuk Naya. Membuat anggota keluarga hanya bisa tersenyum penuh arti dan Naya malu sendiri karena dilayani oleh suaminya. Bukankah seharusnya ia yang melakukan hal tersebut? Tapi malah sebaliknya, Bara bahkan tidak malu dengan tindakannya. Selesai makan malam, Bara ikut bergabung dengan keluarga Malik di rumah tamu, begitu juga dengan Naya. Namun setelah 1 jam berbicara, tiba-tiba pembicaraan terhenti ketika Hendra melihat bahwa wajah lelah Bara. Hendra langsung meminta Naya mengajak pria itu ke kamar. Bagaimanapun pekerjaan Bara bertambah akibat hubungan mereka yang merenggang sehingga sudah pasti Bara lupa akan istirahat. "Sebaiknya kau membawa suamimu ke kamar, nak. Dia terlihat sangat lelah," ucap Hendra sambil menatap kasihan pada Bara. "Baik, kakek. Ayo kita ke kamar, kak." Naya tahu bahwa alasan Bara tampak sangat lelah akibat dirinya. Ia juga dapat melihat cinta sang suami padanya. Sesampainya di kamar, Naya meletakkan bantal guling di tengah-tengah mereka sebagai pembatas. Berjaga-jaga agar Bara tidak menyentuhnya, bagaimanapun ia tidak mungkin membiarkan suaminya tidur di lantai. Jadi dengan terpaksa mereka berbagi tempat tidur. "Ini pembatas kita, kakak tidak boleh melewatinya." "Baiklah. Sebelum tidur mari kita sholat Isya bersama." Kebetulan sudah memasuki waktu sholat, jadi Bara memutuskan melakukannya sebelum tidur. Bara yang melihat hal itu memutuskan untuk diam, diberi ruang di ranjang yang sama saja sudah membuatnya bersyukur. Setidaknya malam ini tidurnya akan nyenyak. Membaringkan tubuhnya, Bara langsung tertidur. Jujur setelah berpisah dari Naya waktu tidur Bara menjadi sedikit. Ia mulai insomnia kembali, membuat keluarga Dominic menjadi sangat cemas akan kondisi pria tersebut. Ketika melihat suaminya telah tertidur, Naya sedikit terkejut. Tidak biasanya Bara cepat tidur, biasanya pria itu mengejarkan sesuatu sebelum tidur. "Untungnya Kak Sarah tidak ada di rumah," ucap Naya pelan. Beberapa hari ini Sarah memang tidak menginap di kediaman keluarga Malik. Alasannya rindu dengan orang tua sayangnya. Naya tidak tahu bahwa Bara lah yang memintanya. Semuanya memang sudah terencana. Tapi tidak dengan hujan. Bara memang berniat menginap di rumah Malik sehingga datang di sore hari. Dan sepertinya Tuhan membantu dengan menurunkan hujan sehingga Naya tidak curiga padanya. Ketika memastikan bahwa suaminya telah tertidur, Naya membaringkan tubuhnya, lalu menatap wajah damai Bara. Ia dapat melihat wajah pucat sang suami dan tubuhnya juga terlihat lebih kurus dari biasanya. Jika dulu Bara terlihat sehat dan berisi, maka sekarang dia terlihat sangat mengkhawatirkan. Naya dapat melihat dengan jelas kantung mata yang menghitam dan wajah yang mulai ditumbuh rambut-rambut halus. Pria itu seperti tidak terurus.
membuat Naya merasa bersalah. Tapi walaupun begitu, egonya masih enggan memaafkan. Ia merasa Bara kejam karena tidak memberitahunya tentang kecelakaan yang dialami sang ibunda. Bahkan mulai bertanya-tanya mengapa sang suami tidak mendekam di penjara setelah melakukan kejahatan. Itu juga yang membuatnya semakin enggan. Ia menduga-duga jika suaminya menggunakan uang agar terbebas dari hukuman. Andai Naya tahu bahwa sang ayahlah yang menjadi dalang di balik bebasnya Bara, mungkin dia akan menyesali perbuatannya. Namun tidak ada satu orang pun yang mau memberitahunya, bahkan Bara tidak berniat menggunakan hal tersebut agar hubungan mereka membaik. Puas menatap wajah pulas Bara yang mengemaskan. Naya akhirnya menutup mata, kali ini tidurnya cukup nyenyak. Tidak ada mimpi buruk atau perasaan terancam seperti malam-malam sebelumnya. Bisa jadi hal tersebut karena kehadiran Bara, sepertinya mereka sama-sama diuntungkan dalam hal ini. Pada tengah malam, Bara yang cukup nyenyak tiba-tiba merasa ada sesuatu yang memeluknya, dan matanya langsung terbuka. Walau nyenyak, kesadaran diri dan kehati-hatian Bara cukup kuat sehingga ia akan terbangun ketika ada sesuatu yang buruk. Melihat si pemeluk, Bara akhirnya sadar bahwa malam ini ia tidur di kamar istrinya. Dan sekarang batal guling yang menjadi pembatas mereka telah pergi entah kemana digantikan pelukan hangat dari sang istri. Siapa yang dengan keras kepala membuat pembatas dan malah menjadi pelanggar batas, ucap Bara pelan. Setelah berminggu-minggu terpisah, ini kali pertama Bara tidur dengan Naya dan tidak hanya berhasil, ia bahkan mendapatkan pelukan hangat. Sangat beruntung, bukan? Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Bara membenarkan tidurnya lalu membiarkan Naya memeluknya. Ingin tahu seperti apa besok pagi ketika sang istri mendapati dirinya seperti koala yang mencari kehangatan. Sepertinya akan ada teriakan di pagi hari seperti dulu, ucap Bara bahagia. Dan benar saja, sebelum Bara membuka mata, Naya yang terbangun langsung berteriak karena mendapati dirinya menjadi wanita tidak tahu malu dengan memeluk tubuh Bara selayaknya koala. Mengapa kau berteriak, sayang? Ini masih subuh dan semua orang akan bangun akibat teriakanmu, ucap Bara dengan suara serak. Kemana perginya pembatas? Seharusnya aku yang bertanya. Kemana pembatas yang kau buat? Dan mengapa kau memelukku seperti ini? Sepertinya kau sudah sangat merindukanku sehingga tidak sadar dengan pembatas yang kau buat sendiri. Naya jadi malu sendiri mendengar pertanyaan Bara. Dia yang sudah melanggar batas tapi malah bertanya. Karena terlalu malu, Naya berusaha bangun dari ranjang. Bara hanya membiarkan, lagi pula sudah waktunya sholat subuh, dan mereka harus melakukannya bersama. Seperti tadi malam, keduanya sholat berjamaah. Lalu setelah berdoa Bara langsung menggendong tubuh mungil Naya dan membaringkan tubuh mereka bersama. Ia masih mengantuk dan pelukan Naya bisa membuat tidurnya pulas. Kak, lepas, ucap Naya sambil berusaha melepaskan diri. Biarkan aku memelukmu seperti ini sebentar. Aku masih sangat mengantuk, ucap Bara dengan suara mengantuknya. Mendengar hal itu Naya berhenti melawan, lagi pula percuma jika ia terus-menerus berusaha sedangkan Bara tidak ingin melepaskan. Pada akhirnya Bara dan Naya tidur bersama kembali. Beruntung hari ini adalah hari Minggu sehingga keduanya tidak perlu ke kampus atau bekerja.